Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rafida Ramania Sahri, lalu rekan saya, Angga Bayu Kusuma, Nafisa Intan Maheswari, dan Rizky Andias Oktavian dari Offering L 2018 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai isi dari makalah kami yang berjudul Kerusakan Lingkungan di Desa dan di Kota untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai makalah yang ada di bab 1, yaitu pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Di dalam latar belakang makalah ini menjelaskan mengenai mengapa topik kami yang berjudul Kerusakan Lingkungan di Desa dan di Kota dibuat, di mana pada latar belakang ini membahas bahwa komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara bertahap akan selalu berubah seiring dengan perubahan serta kerusakan komponen lingkungan fisiknya. Kerusakan lingkungan hidup pada saat ini tidak terlepas dari peran serta manusia. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar bencana-bencana yang tidak hanya berasal dari faktor alam saja, melainkan karena ulah dan perilaku manusia sendiri. Masalah lingkungan hidup, baik di pedesaan maupun di perkotaan, merupakan masalah bersama, dan secara kolektif hal ini menjadi masalah nasional, di mana permasalahan ini terjadi karena populasi manusia yang semakin bertambah dan mempengaruhi keadaan alamnya. Pengolahan yang semula dilakukan oleh alam, sekarang banyak diambil alih manusia dan manusia pun belum menemukan mekanisme buatan yang tepat, sehingga ekosistem seiring berjalannya waktu menjadi tidak seimbang. Nah, dengan demikian, semakin bertambahnya manusia, maka akan berdampak pada kebutuhan hidup yang semakin bertambah juga, sehingga akan mendesak manusia untuk memproduksi produk yang dikonsumsi dengan merusak alam di sekitarnya. Nah, dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperolehlah rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, pengertian kerusakan lingkungan desa dan lingkungan kota. Kedua, permasalahan kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Ketiga, dampak kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Keempat, cara menanggulangi kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Kedua, untuk mengetahui permasalahan kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Ketiga, untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui cara menanggulangi kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Selanjutnya, pada bab 2 membahas tentang pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah. Yang pertama, membahas mengenai pengertian kerusakan lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Kerusakan lingkungan di desa merupakan dampak dari masyarakat yang diakibatkan dari tuntutan hidup mereka, di mana pembangunan di desa menjadi suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan sebagai peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah. Namun, seiring dengan proses pembangunan di desa, permasalahan lingkungan pun mulai bermunculan, sehingga menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi perkembangan lainnya. Kerusakan lingkungan muncul karena adanya faktor-faktor dari diri setiap individu seperti pengangguran, kemiskinan, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi, sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan. Sedangkan upaya pelestarian lingkungan membutuhkan pengetahuan yang cukup. Sedangkan kerusakan lingkungan di kota merupakan dampak dari pola hidup masyarakat perkotaan yang cenderung tidak memperdulikan lingkungan serta perkembangan wilayahnya yang begitu padat.
Kerusakan lingkungan di perkotaan muncul karena pembangunan kota yang tidak terintegrasi dengan keberlanjutan di sekitarnya, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti pencemaran lingkungan, kurangnya ketersediaan air bersih, dan timbulnya bencana alam berupa banjir. Selain itu, semakin bertambahnya arus urbanisasi yang tinggi dengan ditambahnya kecenderungan peningkatan pembangunan industri akan menambah permasalahan kerusakan lingkungan di perkotaan. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai bab 1 dan bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang ada di desa maupun kota. Nah, permasalahan lingkungan merupakan suatu hal yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta dapat merusak dan mengganggu siklus atau sistem yang berlangsung di lingkungan desa maupun kota. Nah, permasalahan lingkungan ini pastinya akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua daerah. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu permasalahan yang ada di lingkungan desa. Nah, yang pertama itu adalah alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini berarti perubahan fungsi atau guna dari suatu lahan yang mana sebelumnya lahan tersebut digunakan sebagai salah satu faktor penyeimbang suatu lingkungan, kemudian dirubah jadi kebutuhan manusia yang merusak ekosistem. Adapun contohnya perubahan fungsi lahan ini adalah yang salah satunya adalah hutan menjadi perkebunan, kemudian hutan menjadi persawahan, persawahan menjadi pemukiman, dan pemukiman dan persawahan menjadi lahan industri. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang belum saya sebutkan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di perkotaan, salah satunya adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah ini sering sekali kita jumpai karena masyarakat kota hampir setiap harinya menghasilkan beribu ton sampah. Hal tersebut dikarenakan jumlah masyarakat kota yang semakin meningkat dan semakin padat, otomatis konsumsi jumlah sampah juga akan meningkat. Sedangkan kita saat ini sehari-harinya kita tidak terlepas dari penggunaan plastik. Kemudian permasalahan yang ada di kota adalah polusi udara. Nah, karena dikarenakan padatnya penduduk di daerah kota, otomatis konsumsi kendaraan juga semakin meningkat. Nah, perkenalkan, nama saya Angga Bayu Kusuma dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan dampak kerusakan lingkungan di desa dan kota. Perpindahan penduduk desa ke kota atau yang sering disebut sebagai urbanisasi menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dampak yang pertama adalah berkurangnya ruang terbuka. Makin bertambahnya penduduk dan di daerah kota akan menyebabkan bertambahnya bangunan sehingga mengurangi daerah terbuka atau daerah yang kosong. Pada setiap jengkal tanah selalu terisi oleh bangunan perumahan. Bahkan daerah jalur hijau atau bantaran sungai kadang-kadang sudah terisi oleh bangunan-bangunan liar yang bersifat permanen atau semi-permanen. Makin berkurangnya kawasan terbuka akan berkurang pula luas daerah resapan air tanah. Hal itu terbukti dengan adanya penelitian LIPI di kawasan Jakarta. Menurut penelitian LIPI 1989, keseimbangan kandungan air tanah hanya bisa terjadi apabila kawasan terbuka cukup tersedia dan daerah resapan yang terbuka itu dilindungi dari kemungkinan rusak, baik karena tertutup oleh bangunan-bangunan perumahan maupun jalan aspal serta pelataran semen. Menurut penelitian LIPI 1989, selain adanya bangunan yang mengisi tanah kosong, pengambilan air tanah yang tidak seimbang menyebabkan penurunan muka air tanah di Jakarta mencapai 2-3 meter. Dengan demikian, berkurangnya ruang terbuka akibat urbanisasi berdampak makin dalamnya air tanah pada wilayah perkotaan. Selain kurangnya ruang terbuka yang mengakibatkan resapan air tanah tidak seimbang, faktor pencemaran udara juga sangat berpengaruh dalam dampak kerusakan lingkungan. Pencemaran udara sering disebabkan oleh keadaan transportasi, di mana di kota-kota besar pada waktu tertentu menyumbang polusi terbanyak karena masyarakat yang akan pergi ke tempat kerja dengan menggunakan kendaraan bermotor mengeluarkan gas berbahaya. Selanjutnya, cara menanggulangi kerusakan lingkungan baik di desa maupun di kota. Seperti yang kita ketahui, saat ini
kerusakan lingkungan baik di desa maupun di kota akan semakin parah jika manusia yang hidup tinggal berdampingan dengan lingkungan tidak ikut serta menjaga maupun merawat lingkungan di sekitarnya. Seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, seperti di kota terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, membuat bertambahnya jumlah penduduk yang ada di kota. Oleh sebab itu, akan semakin banyaknya pertumbuhan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan baik di desa maupun di kota, yang pertama, pemerintah dan lembaga lingkungan membuat strategi pengelolaan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan. Yang kedua, pemerintah dan lembaga lingkungan secara bijaksana melakukan pengendalian dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Maksudnya penegakan hukum ini, pemerintah harus secara konsekuen dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan dilakukan secara tepat, tegas, tuntas, dan mudah. Yang ketiga, pembentukan kerjasama antar daerah atau wilayah perbatasan terkait lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup dengan pola kemitraan seperti kemitraan antar masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, pengembangan teknologi sistem informasi lingkungan, di mana pengembangan sistem teknologi ini nantinya akan membantu masyarakat untuk memperoleh informasi terkait lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Karena pada saat ini, teknologi sistem informasi lingkungan masih minim datanya untuk diakses oleh masyarakat. Baiklah, setelah kita membahas seputar lingkungan yang ada di desa maupun di kota, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun di desa maupun di kota, kedua daerah tersebut sama-sama memiliki permasalahan lingkungan. Di desa pun banyak permasalahan terjadi seperti alih fungsi lahan, kekurangan mata air, pencemaran, dan lain sebagainya. Sebaliknya di kota juga memiliki banyak pencemaran, bahkan lebih parah dari desa, seperti polusi, pencemaran, sampah, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut tidak serta-merta kita biarkan semata, namun kita juga harus punya solusi untuk mengatasinya. Misalnya saja untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang akan diprediksi terus meningkat setiap tahunnya, kita mempunyai saran seperti dengan cara mengeluarkan peraturan ini bersifat ke pemerintah. Nah, jadi pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mungkin kemudian ada perencanaan tata guna lahan agar lahan-lahan tidak disalahfungsikan. Kemudian untuk daerah pegunungan, cara untuk mencegah tidak longsor, kita menggunakan metode penanaman terasiring atau metode lainnya. Kemudian untuk menanggulangi permasalahan di kota, yakni dengan cara pemerintah tetap ikut andil, yaitu meminta pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur kegunaan lingkungan dan batasan-batasannya. Kemudian tetap menjaga ruang terbuka hijau yang ada di lingkungan, serta melakukan kegiatan konservasi, peningkatan pemantauan dan penggunaan air, kemudian pengelolaan lingkungan buatan. Baik, sekian materi yang disajikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kesalahan, tapi mohon dimaklumi dan kita akan belajar dari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.